Yang kedua, kalau kita bicara pada tahun 2021, kita tutup dengan mengucap syukur. Sudah, tanpa komplain. Tidak boleh ada komplain, boleh ada keluhan. Begitu kita mengeluh, kita komplain, berarti kita kan tidak, kita masih mempertanyakan Tuhan. Kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kita masih terus bertanya. Kepercayaan kita, iman kita tidak bulat. Jadi pada tahun yang 2021 kita tutup dengan mengucap syukur. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer, selesai. Dan tangan Tuhan akan melawan semua musuh kita. Yang kedua, pada waktu kita masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini, ada satu kata yang Tuhan itu ingatkan, berharap. Pengharapan kita harus betul-betul buka terhadap Tuhan. Bukan penyesalan, tapi ini harapan yang baru. Tahun yang baru kita harus punya harapan yang baru. Jangan katakan begini, tahun lalu aku kalah, tahun lalu aku berantakan, aku tidak yakin apakah tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Saudaraku semuanya dimanapun kau berada, mari percaya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Firman-Nya ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tidak ada masalah apapun, kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan akan digenapi. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, pengharapan itu merupakan landasan atau fondasi untuk kita menapaki, kita menjalani akan tahun 2022. Dan pengharapan itu akan memberikan satu kesempatan, satu peluang selebar-lebarnya untuk Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Pengharapan itu merupakan dasar dari iman. Memang iman itu adalah dari firman, ya, kita beriman berdasarkan firman. Tapi kalau tanpa pengharapan tidak akan ada iman. Makanya setiap kali Yesus ketemu dengan orang-orang yang sakit, dia katakan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Tuhan mencoba memancing akan pengharapan orang-orang itu. Mereka, Tuhan kami mau sembuh, Tuhan kami mau melihat, Tuhan kami mau mendengar, Tuhan tolong anakku yang sakit, Tuhan tolong anakku yang mati dan sebagainya. Orang-orang yang berharap itulah yang membuat iman mereka itu naik. Jadi pengharapan itu merupakan fondasi daripada iman. Ya, betul bahwa iman itu adalah dasar dari firman, itu adalah firman, itu betul. Tapi tanpa pengharapan kita melihat, tanpa pengharapan kita melihat firman ya tidak bunyi kok. Tapi kalau ada pengharapan, firman itu akan menjadi hidup dalam kehidupan kita, lalu menjadi iman. Nah, pengharapan merupakan hal yang sangat penting bagi Allah. Itu memberikan kesempatan, memberikan legitimasi untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jadi satu kata yang perlu kita terus kembangkan adalah pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Nah, ada dua aspek penting ya mengenai pengharapan. Yang pertama, berharap hanya kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudaraku, bukan berarti lalu kita delkon kontak, kita delete semua kontak-kontak manusia, bukan berarti begitu. Kita harus baik dengan dengan klien kita, dengan pelanggan kita, dengan yang memberikan pekerjaan. Tentu kita harus pelihara, kita bangun hubungan, kita bangun kepercayaan, kita bangun relasi. Itu benar saudaraku. Tapi di atas itu semuanya, di atas semua kesempatan yang manusia berikan itu, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Setiap kali saudara memulai satu perjalanan, setiap kali saudara memulai satu proyek, saudara berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang Kau yang menolong. Bahkan Alkitab katakan, jangan juga mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Ya, karena begitu kita mengandalkan kepada manusia dan mengandalkan kepada kekuatan sendiri, biasanya hati kita juga menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, hati kita mendekat kepada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya tanah kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat Yeremia 17 ayat 5-8 ini berisi dua sisi yang berseberangan. Dikatakan terkutuklah dan diberkatilah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, kita kadang-kadang lebih mengandalkan apa yang terlihat. Kita mencoba melakukan apapun supaya kita dekat dengan orang, supaya orang itu menolong kita dan sebagainya. Lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengatakan terkutuklah. Karena orang yang mengandalkan manusia, biasanya hati kita akan mendekat kepada orang itu. Ya, kita akan mendekat kepada orang itu. Alih-alih kita mendekat kepada Tuhan, kita mendekat kepada orang itu. Nah, perhatikan hidup saudara. Saudara lebih banyak mendekat kepada orang atau lebih banyak mendekat kepada Tuhan? Tentu bukan berarti, aku tidak mau bergaul dengan siapapun. Bukan berarti begitu. Tapi perhatikan hati saudara kemana arahnya. Ya, kalau saudara hanya terus melobi orang, mendekati, mentraktir orang, lama-lama habis uang saudara, dan saudara tidak pernah berdoa kepada Tuhan, artinya saudara lebih berusaha melunakkan hati orang daripada berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka itu. Alkitab katakan terkutuklah, itu akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan sebagainya, di padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya mendekat dan melekat kepada Tuhan, Alkitab mengatakan diberkatilah. Saya berharap tahun ini akan jadi tahun yang berbeda. Amin. Akan menjadi Amin. tahun yang berbeda Amin. untuk saudara dan Amin. saya. Ya. Ini akan menjadi tahun di mana ketika kita mengandalkan dan kita Amin. mendekat kepada Tuhan, semua berkat-berkat yang hilang itu akan kembali. Akan Amin. ada penyediaan Amin. supranatural, Amin. akan ada kesembuhan supranatural, Amin. ada berkat-berkat yang ajaib, ada kelimpahan. Yes. Ada kebangunan rohani, ada pergerakan yang daripada Tuhan, ada terobosan yang ajaib ketika saudara mendekat kepada Tuhan dan betul-betul mengandalkan dan menaruh harapanmu kepada Tuhan dimanapun engkau berada dan keadaan apapun yang saudara alami. Saya berdoa semua bagian dari kehidupan saudara diberkati. Kenapa? Berdasarkan apa? Firman yang mengatakan seperti itu. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi itulah keadaan saudara ketika saudara dan saya mengandalkan akan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Saya pun berkata pada diri saya sendiri, Tuhan, tahun lalu aku bersyukur. Tahun lalu aku bersyukur dengan apapun yang terjadi. Entah secara manusia puas atau tidak puas, bersyukur. Percaya kedaulatan Tuhan yang bekerja. Tapi tahun hari ini kita kembangkan semua pengharapan kita. Tuhan, aku mengandalkan Engkau lebih dari apa yang bisa aku lihat. Aku mengandalkan Engkau lebih dari semua teman-teman. Aku mengandalkan Engkau lebih dari semua sahabat. Aku mengandalkan Engkau lebih dari semua saudara. Aku mengandalkan Engkau lebih dari semua, bahkan lebih daripada kekuatan kita sendiri. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah,
juru selamat kita, dan Yesus dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Kita betul-betul menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.